Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer dan fresh graduate. Berikut akan saya sampaikan sosialisasi jumlah formasi CASN 2023 dan kebijakannya. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun 2022 kemarin, Menteri Pan-RB pastikan pemerintah tetap buka penerimaan CASN tahun 2023. Disebutkan bahwa pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi ada dua di sini yang akan diterima. Arah kebijakan dalam pengadaan ASN tahun 2023 difokuskan kepada beberapa hal. Yang pertama adalah fokus pada pelayan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Ya, jadi guru dan tenaga kesehatan ini tetap menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga adalah pengoptimalan masalah tenaga non ASN. Jadi di sini disebutkan menyelesaikan masalah tenaga non ASN ya di tahun 2023. Lalu kebijakan kedua adalah memberikan kesempatan rekrutmen talenta digital dan data saintis secara terukur. Jadi ini adalah kekhususan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dikhususkan diberikan CPNS bagi talenta digital ya, memang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan data saintis. Lalu yang ketiga adalah merekrut CPNS yang sangat selektif. Artinya ini adalah sangat terbatas sekali. Sementara arah kebijakan keempatnya disebutkan di sini, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, ini yang paling terpengaruh adalah jabatan administrasi ya. Hal mana sebenarnya sebagiannya itu sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional di tahun 2020 yang lalu. Yang mana ini adalah akibat dari perkembangan digital. Dan khusus untuk seleksi CPNS tahun ini, Menteri menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu ya. Jadi CPNS tahun ini dikhususkan hakim, jaksa, kemudian dosen serta tenaga teknis. Ini khusus yang berkaitan dengan talenta tadi dan reformasi perkembangan digital Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk P3K difokuskan pada kesehatan dan guru ya. Ini juga ada tenaga teknis. Nah, nanti informasinya akan kita bahas juga di sini Bapak Ibu sekalian, berapa yang dibutuhkan di tahun 2023 ini. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang akan pensiun ya. Kemudian pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk juga letak geografis ini menjadi faktornya, dan kemampuan anggaran. Nah, tentu saja kemampuan anggaran ini ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Nah, lalu baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, Menpan RB sudah temui Bu Sri Mulyani bahas nasib PNS 5 tahun ke depan ya. Ini tepatnya di 17 Januari kemarin. Dari hasil pertemuan beliau menceritakan bahwa banyak yang dibahas dengan bendahara negara, diantaranya mengenai penanganan masa depan aparatur sipil negara ASN termasuk pegawai negeri sipil hingga transformasi digital. Dengan Bu Menko disebutkan bahas soal transformasi digital, kemudian bahas juga proyeksi-proyeksi ASN 5 tahun ke depan. Beliau mengatakan telah berbagi data dengan Bu Sri Mulyani terkait dengan besaran tenaga ASN secara keseluruhan maupun non ASN yang telah dikumpulkan sejak tahun lalu ya, artinya 2022 kemarin hasil pendataan. Dari data itu akan dibahas mengenai penanganan tenaga non ASN termasuk honorer atau tenaga kontrak yang harus dihapus di tahun ini. Disebutkan tetap saja masih ada 2,3 juta non ASN yang nanti kita lihat seperti apa alternatifnya. Tapi yang paling penting kita akan dengan sistem berbasis pemerintah elektronik kita bikin beberapa langkah, ucapnya. Baru ini tepatnya di 26 Januari kemarin ya, sudah ada pertemuan antara Kemendikbud ini terkait dengan kebutuhan guru Bapak Ibu sekalian dengan Kemenpan. Hal ini juga disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani ya, yang mana dalam pertemuan itu sudah dibahas tentang kebutuhan CASN 2023. Disampaikan melalui akun Twitternya hari Kamis, Bu Nunuk Suryani mengikuti
rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB membahas tentang seleksi ASN P3K. Guru dan nakes, ini Bapak Ibu sekalian, masih menjadi prioritas. Tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini adalah tahun terakhir, ya, tidak ada lagi tenaga non ASN. Jadi semua Bapak Ibu akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari instansi, ya. Kunci utamanya memang ini adalah analisis jabatan dan analisis beban kerja. Disebutkan dan harapan beliau adalah semoga semua lancar, ini Bapak Ibu sekalian, dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kebijakannya juga barangkali sudah pernah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2023 ini apabila formasi tidak maksimal dari daerah maka akan diambil alih oleh pusat, dan ada beberapa kemudian kebijakan yang diambil untuk mengoptimalkannya. Hal mana kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, untuk hasil penempatan guru di 2-3 Februari nanti sebenarnya ya tinggal menunggu saja, untuk kuotanya sudah tertentu, ya. Seperti yang pernah disosialisasikan sebelumnya, dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbud, dari sejumlah guru honorer di seluruh Indonesia sudah dapat diambil kesimpulan, ya, kira-kira berapa ratus ribu orang yang bisa menduduki formasi dan berapa ratus ribu orang kemudian yang harus menunggu formasi tahun 2023. Ini barangkali sudah Bapak Ibu ikuti sebelumnya, bahkan ada juga beberapa guru yang lulus passing grade tahun 2021 di tahun ini juga belum bisa mendapatkan penempatan karena faktor formasi, sehingga tentunya ini, ya, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendikbud harus menunggu di tahun 2023 ini juga, yang kemungkinannya adalah sebelum November barangkali. Lalu berdasarkan hasil rapat Panselnas Bapak Ibu sekalian, maka diputuskan di tahun ini, ya, untuk pusat ini jumlah CASN yang akan diterima sebanyak 80.869. Dengan CPNS khusus ini bidang kehakiman, kejaksaan, kemudian bidang intelijen, ini tadi yang disebutkan di depan, jumlahnya seluruh Indonesia, ya, adalah 24.419. Bagi Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan keahlian ini, ya, tentu saja ini kesempatan besar. Lalu untuk P3K pusat itu, ya, kalau kita lihat adalah 56.450. Ini untuk pusat. Lalu untuk daerah yang dibuka yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah P3K tenaga guru. Ini masih dibutuhkan 580.202. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan di tahun 2002 kemarin, hanya berkisar 400.000 Bapak Ibu sekalian kalau kita akumulasi semuanya, yang kemungkinannya belum bisa mendapatkan formasi di tahun 2022. Ya, sehingga kalau kita bandingkan ini, maka ada hampir 200.000 nantinya untuk jabatan guru itu diberikan kepada rekan-rekan lulusan fresh graduate, ya, terutamanya ini yang sudah memiliki serdi, ini berpeluang sekali. Walaupun kalau kita lihat dari tahun 2021, 2022 dan kemungkinan nanti di 2023 tetap akan ada perubahan-perubahan juknis dan kriteria yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu untuk P3K tenaga kesehatan ini Bapak Ibu sekalian adalah 327.542. Jadi setelah dibukanya rekrutmen P3K tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata masih banyak ini yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, ya. Ini juga peluang besar bagi rekan-rekan tenaga kesehatan. Lalu yang berikut adalah tenaga teknis. Ini tenaga teknis di sini juga masuk Bapak Ibu sekalian untuk tenaga kependidikan di sekolah, kemudian tenaga teknis di bidang-bidang instansi yang lain, yang mana jumlahnya adalah 35.629. Khusus tenaga teknis, tenaga kependidikan memang di tahun ini dijanjikan oleh pemerintah akan diberikan formasi. Lalu yang berikut adalah sekolah kedinasan. Untuk sekolah kedinasan dibuka pemerintah di tahun ini 6.259. Sehingga total nanti yang akan diterima di tahun 2023 ini adalah 1.030.501. Inilah kebutuhannya. Nah, ini adalah kebutuhan CASN tahun 2023, yang mana ini peluang pengangkatannya adalah di awal tahun 2024. Jadi kalau kita lihat ini menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. Namun, ya, kita doakan saja Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya apapun yang direncanakan oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu
Ibu yang termasuk yang bisa mengikutinya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin mengikuti perubahan dan perkembangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan, kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.